Welcome to my channel, like and subscribe ya. Ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20 dan akan dibacakan oleh rekan pendoa. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji Tuhan, terima kasih firman Tuhan sudah kita dengar bersama. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di daerah Kaisarea Filipi, maka Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada murid-murid. Dan saat itu Tuhan Yesus ajukan pertanyaan, siapakah Tuhan Yesus menurut kata orang? Dan di situ ada murid-murid yang berkata bahwa Elia, ada yang berkata bahwa dia adalah Yeremia, seorang Yohanes Pembaptis, dan seorang nabi. Tetapi Tuhan Yesus langsung mengajukan satu pertanyaan yang sangat penting. Tetapi menurut kamu, menurut engkau, siapakah aku ini? Sebagai orang percaya yang mengikut Tuhan, kadang banyak kali dari kita kagum dengan kesaksian-kesaksian orang lain, bagaimana Tuhan menolong mereka. Ada saat kita memang dikuatkan dengan kesaksian orang lain. Tetapi ada saat Tuhan bertanya, menurut engkau siapakah aku ini? Seperti juga Ayub, dia katakan bahwa dulu dia hanya mendengar lewat kata orang siapa Tuhannya. Tapi sekarang saya benar-benar, Ayub benar-benar mengalaminya. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan izinkan berbagai masalah, persoalan hidup, pergumulan, ujian hidup, supaya kita orang percaya memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Sehingga dari pengalaman rohani yang kita alami bersama dengan Tuhan akan timbul pengakuan. Dan waktu Simon Petrus mengaku, dia ada dalam pewahyuan Bapa. Karena apa yang Petrus katakan itu sangat tepat. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu sebabnya Tuhan mengapresiasi jawaban dari Simon Petrus. Karena Allah Bapa yang mewahyukan kepada Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias bagi orang Yahudi adalah seorang tokoh yang akan datang untuk menyelamatkan orang Yahudi. Dari kata Yunani itu Kristo atau Kristus yang diurapi, seorang tokoh yang akan datang yang akan menyelamatkan. Dan Petrus itu sangat lengkap, seorang tokoh dari Allah Bapa yang adalah anak Allah yang diurapi, yang datang menjadi Mesias. Dari perkataan Petrus inilah maka gereja didirikan. Gereja didirikan di atas dasar pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah yang diurapi, adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan. Disinilah dasar gereja, organisasi gereja didirikan, yaitu Tuhan Yesus, batu karang yang teguh. Dasar di mana kita membangun manusia rohani kita, di mana kita membangun iman kita. Selama
4 bulan lebih kami memberitakan Injil yang murni, yaitu Injil Yesus Kristus. Selama setiap bulan ada 4 minggu. Sampai saat ini kami tidak kehabisan bahan, kami tidak kehabisan apapun memberitakan siapa Tuhan Yesus. Karena kami benar-benar meminta biar Allah Bapa mewahyukan. Karena apa tujuan orang percaya? Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau tujuan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, berarti kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Berarti kita harus banyak mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Karena itu Tuhan Yesus katakan, menurut engkau siapakah aku ini? Berarti setiap pengalaman rohani yang Tuhan izinkan, supaya boleh mendapatkan pengakuan dari kita, siapakah Tuhan Yesus itu. Ketika Tuhan izinkan kita ada di dalam sakit penyakit, Tuhan tidak memberikan penyakit, tapi Tuhan izinkan sakit penyakit. Supaya kita punya pengalaman rohani, dan dari mulut kita akan berkata, Tuhan Yesus, engkau adalah tabib yang agung. Tuhan Yesus, engkau adalah penyembuhku. Ketika Tuhan izinkan ada orang-orang terdekat menyakiti kita, mengecewakan kita, memfitnah kita, melukai kita, Tuhan rindukan bahwa ada pengalaman rohani, bahwa timbul pengakuan, hanya engkau Tuhan Yesus, sobat setia, sahabat sejati, gembalaku yang baik. Itu yang Tuhan rindukan. Ketika engkau ada dalam masalah keuangan, ada dalam keadaan masalah pekerjaan, Tuhan rindukan mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, dan dari mulutmu ada pengakuan, engkau Tuhan Yesus pemelihara jiwaku, engkau Tuhan Yesus penyedia kebutuhanku. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus dan dia menjawab sangat lengkap, Tuhan Yesus dimuliakan. Artinya Tuhan Yesus mendapatkan pengakuan dari muridnya sendiri. Siapa Tuhan Yesus itu? Apakah saat ini kita sudah benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus? Dia adalah penyelamat, dia adalah juru selamat. Guru boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Tapi juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah benar-benar menyadari bahwa kita ini sebenarnya orang berdosa? Kita sebenarnya layak untuk dihukum. Kita sebenarnya layak untuk dibinasakan. Oleh karena dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Oleh karena keberdosaan dan pelanggaran kita layak untuk dihukum. Tapi apakah kita mengingat bahwa kita ada sampai hari ini oleh karena kasih Tuhan, oleh karena penebusan Tuhan, oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan, oleh karena pertolongan kita. Tuhan mungkin sudah tolong engkau ketika engkau sakit seperti saya, dan Tuhan berikan kesempatan untuk hidup. Bukankah engkau benar-benar mengalami siapa Tuhan Yesus itu? Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang telah menyembuhkan engkau, yang telah memberi kesempatan untuk engkau bisa hidup lagi. Itulah yang Tuhan rindukan, sehingga dia boleh mendapatkan pengakuan dari kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, dan Petrus memberikan pengakuan yang lengkap, dia memberikan satu pernyataan atas dasar ucapan Petrus inilah, maka gereja Tuhan didirikan dan alam maut tidak bisa menguasainya. Karena Tuhan Yesus adalah hidup dan kerajaannya adalah berbicara kehidupan yang kekal, kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Maut tidak bisa menggoncangkan karena Tuhan Yesus sudah menang ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dia menang atas kuasa kegelapan, dia menang atas kerajaan maut. Itu sebabnya kita bersyukur karena kita punya kepastian keselamatan. Kita tidak akan dihukum, kita tidak akan dibinasakan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertobat mengikuti jalan Tuhan, otomatis kita memiliki kepastian keselamatan. Kita akan hidup dalam kerajaan Allah yang kekal. Itu sebabnya hari-hari ini
Ketika Tuhan izinkan berbagai macam persoalan hidup, pergumulan hidup, artinya Tuhan mau kita lebih dekat, lebih melekat dengan Tuhan, supaya kita memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Asalkan engkau tetap mengikuti kehendak Tuhan, engkau taat, setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Apalagi hari-hari ini akan begitu banyak lagi kesukaran-kesukaran yang akan dihadapi oleh kita sebagai orang percaya. Tapi peganglah janji Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Ketika misalnya BBM naik, mungkin akan diikuti oleh bahan pokok yang naik. Percayalah, Tuhan Yesus mau dari mulut kita akan berkata, engkau Tuhan pemelihara hidupku, engkau Tuhan pemelihara keluargaku, engkau Tuhan bertanggung jawab, berdaulat atas hidupku dan keluargaku. Aku tidak takut, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Karena kita percaya kalau kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, taat setia kepadanya, maka engkau akan melihat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan akan dicurahkan kepadamu. Jangan khawatir, jangan cemas, serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, serahkanlah kepada Tuhan segala kekhawatiranmu, maka Dia yang akan bertindak. Hari-hari ini bagi ibu-ibu rumah tangga yang mungkin mulai memikirkan anak-anak mereka atau juga memikirkan segala kebutuhan mereka, percayalah Tuhan sanggup memelihara engkau. Tuhan sanggup menjamin kebutuhanmu. Paulus katakan asal ada makan, pakai itu sudah cukup. Artinya seperti doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Tapi kita bersyukur hari ini kita masih boleh menikmati berkat Tuhan. Kami di sini juga di tempat di Lamongan sini boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati kota kami. Masih banyak orang-orang percaya yang bersyukur. Setiap minggu ada yang bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya kenalah Tuhan, alamilah Tuhan Yesus. Maka engkau akan menikmati kebaikannya, menikmati keajaibannya. Engkau yang saat ini mungkin dalam permasalahan hidup, dalam persoalan hidup, dekatlah dengan Tuhan Yesus. Jadikan Dia sahabat yang setia. Mungkin orang-orang terdekat sudah meninggalkan engkau, dan engkau saat ini merasa sendiri, bergumul sendiri dengan engkau. Artinya Tuhan semakin dekat dengan engkau. Tuhan Yesus begitu dekat dengan engkau. Jangan putus asa, jangan menyerah. Serumit apapun persoalan hidupmu, pergumulan hidupmu, jangan pernah menyerah. Masih ada Tuhan, masih ada masa depan yang cerah di hadapanmu. Masih ada jalan terbuka di hadapanmu. Masih ada pertolongan, masih ada keajaiban-keajaiban. Masih ada perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Jangan menyerah, tetap semangat. Berpegang kepada janji Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus setia menolong engkau. Engkau yang mungkin merasa sudah tidak layak, tidak berharga, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia menerima engkau apa adanya, karena Dia mengasihimu. Engkau berharga di matanya. Amin firman Tuhan.